warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masuk di hari ke-22, sehingga tidak terasa Ramadan satu bulan ini hanya tinggal satu minggu. Jadi termasuk orang yang merugi apabila Ramadan lewat, Ramadan selesai, kita tidak mendapatkan apa-apa. Hadirin rahimakumullah, seorang ulama dari Syria yang bernama Ibrahim Bashuni, Syekh Ibrahim Bashuni, dia berpesan kepada seluruh umat Islam bahwa jangan kau perjuangkan mati-matian apa yang tidak engkau bawa mati, tetapi perjuangkanlah mati-matian apa yang akan engkau bawa mati. Hadirin rahimakumullah, ini penting kita tafakuri, kita ingat kembali apa yang harus kita perjuangkan mati-matian sebagai bekal kelak setelah kematian kita. Rasulullah SAW, kita masih ingat semua, idza mata ibnu adam yanqata 'amaluhu illa min thalath. Tiga yang akan menyertai kematian kita. Shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Bagaimana kita memperjuangkan mati-matian supaya sedekah kita baik, terbaik, terutama di bulan Ramadan ini yang tinggal seminggu lagi. Kita perbaiki sedekah. Aw amalin shadaqatin jariyatin aw amalin muntafa bihi. Ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang diamalkan, dilaksanakan. Bagaimana ilmu tentang Islam ini kita laksanakan. Apa yang kita ketahui dari hadis-hadis Rasulullah, dari Al-Quran, kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah awaladin salihin yad'ulah. Yang harus mati-matian kita perjuangkan adalah bagaimana kita mencetak generasi setelah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi anak yang soleh, yang kelak akan mendoakan kita setelah kita meninggal. Hadirin rahimakumullah, tiga pesan dari atau amanat yang disampaikan oleh Imam Bashuni ini sangat penting untuk kita mentafakuri, ya, bagaimana atau sampai mana kita sudah mempersiapkan apa yang akan kita bawa setelah kematian. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan, karena usia kita menjadi rahasia untuk
Tidak ada yang tahu. Bisa hari ini, bisa besok. Dan siapa yang akan menghadap Allah terlebih dahulu kita tidak tahu. Sehingga setiap waktu kita manfaatkan untuk mempersiapkan bekal kita. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana supaya kita menjadi lebih baik untuk meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa setiap kita itu sebenarnya bisa semua menjadi soleh, menjadi baik. Soleh dalam arti baik. Kecuali yang menghalangi kesolehan kita atau kita menjadi baik ini adalah hal-hal yang disebutkan oleh Sayyidina Ali. Ada 5 hal yang menghalangi kita menjadi orang baik. Tentunya menjadi orang baik supaya kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik. Laula khamsu khisalin nasara an-nasu kulluhum salihin, kata Sayyidina Ali. Kalau tidak terhalang oleh 5 hal, lasaran nasu kulluhum sholihin, maka tentunya semua orang kulluhum sholihin, semua orang akan menjadi baik. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli, merasa cukup dengan kebodohan. Ketika kita merasa tidak mampu, tidak tahu, kita tidak mau belajar, inilah yang menjadi penghalang kita menjadi orang soleh, menjadi orang baik di dalam hal apapun. Ketidaktahuan kita, ketidak memiliki ilmu tentang sesuatu tetapi kita tidak mau belajar, inilah yang menghalangi kita menjadi orang baik. Di dalam satu hadis, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatah. Jadilah engkau seorang yang alim, yang berilmu, yang mengajar. Kalau tidak mampu, au muta'alliman, jadilah pelajar, mau belajar. Ketika kita merasa bodoh, ya, bodohnya bodoh alewuh kata bahasa, bodoh tetapi mau bertanya, mau belajar. Sudah tidak mampu misalnya belajar, otak kita sudah tidak kuat, au mustami'an, jadilah orang yang mau mendengar. Kemudian tidak mampu juga, au muhibban, jadilah orang yang mencintai. Paling tidak ketika ada orang yang belajar, ada yang mengaji, entong sok ngalelewe, atau bahkan tidak suka melihat sesuatu atau yang positif, minimal resep melihat orang berduyun-duyun mengaji teh resep, mendengar orang baca Quran teh resep, ulah kalaka teresep.
Kalau dia menjadi alim tidak, belajar tidak, mendengar tidak, bahkan suka pun tidak, ini fatah, maka akan rusak. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kata Sayyidina Ali, yang kedua yang menghalangi kita menjadi orang soleh, menjadi orang baik adalah al-hirsu 'ala dunya, rakus terhadap dunia. Artinya dia terlalu mementingkan dunia, sementara dia al-qanaatul jahli misalnya, tetapi dia sangat rakus terhadap dunia, terus mengumpulkan dunia. Bahkan jangan-jangan sampai termasuk terhadap orang yang ada dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ka masjid engke we hatta zurtumul maqabir, artinya meninggal. Sudah melalaikanmu, alhaakumut takatsur, at-takatsur, bermegah-megah, hatta zurtumul maqabir, sampai engkau mendatangi kubur. Artinya sudah datang kematian baru akan tahu bahwa kita tidak punya apa. Kemudian yang ketiga dari 5 hal yang bisa menghalangi kita menjadi orang baik adalah asyuhu bil fadl, pelit, susah untuk berbagi. Kita punya kelebihan dari yang lain, tapi sulit untuk berbagi. Merasa sayang dengan apa yang didapat, ini ada hasil kita sendiri, bayangannya seperti itu. Ini hasil kerja keras kita, kenapa harus dibagi-bagi? Hadirin rahimakumullah. Di akhir ibadah saum ini nanti kita diwajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah, di mana zakat fitrah merupakan tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Sehingga kita harus ingat, jangan sampai terlupakan kewajiban kita adalah melaksanakan zakat fitrah sebagaimana sudah ada ketentuannya. Boleh pakai beras, boleh juga dengan qimah atau harganya. Kalau kita di sini rupiah, di Amerika pakai dolar. Dengan qimah aslinya seharusnya atau lebih utama adalah dengan bahan pokok yang menjadi makanan pokok, beras, kurma, gandum, ya, atau dengan qimah. Ada yang membolehkan dengan qimah, dengan harga, sehingga di kita umum menggunakan rupiah, dan tahun ini 30.000 rupiah. Ada yang pakai beras, saya mau lebih ini pakai beras saja, tidak apa, masih ada. Kemudian ini juga dalam rangka berbagi dengan sesama. Jangan sampai ketika di hari raya ada saudara-saudara kita yang tidak bisa bergembira di hari raya karena kekurangan atau tidak bisa makan. Kemudian yang selanjutnya adalah ar-riya'u fil amal, yang menjadikan seseorang atau terhindar jadi orang baik adalah ar-riya'u fil amal,
Dia senang dipuji oleh orang. Ketika melakukan kebaikan, dia ingin dipuji, ingin disaksikan oleh orang lain. Ini yang penyakit hati yang akan menjadikan seseorang tidak saleh. Dan yang terakhir adalah al-i'jabu bir-ra'yi. Dia merasa bangga dengan pikiran, dengan pendapatnya. Ketika dalam sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang banyak kepala, yang lain-lain pikirannya, kemudian merasa al-i'jabu bir-ra'yi, merasa bangga dengan pendapatnya, dengan pemikiran, dengan idenya, tanpa memperhatikan ide yang lain. Ini adalah salah satu faktor yang menjadikan kita susah menjadi orang soleh atau menjadi orang baik. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dari apa yang harus kita perjuangkan mati-matian, kemudian apa yang menjadikan kita susah untuk menjadi orang soleh, ini adalah bahan tafakur untuk kita. Semoga kelima hal yang tadi diuraikan ketika kata Sayyidina Ali, mudah-mudahan kita terhindar dari 5 hal tadi, tidak menjadi karakter kita. Justru karakter kita adalah kebalikan dari yang apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Al-qanaatul bijahli, berarti kita jangan merasa cukup dengan kebodohan kita. Kita harus terus belajar. Setua apapun kita harus terus belajar. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang baru sedikit kita dapat. Dan selanjutnya. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.